Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Jasim Majis hendak menjabarkan isi syair lagu religi Tauhid Ma'rifat Islam yang berjudul Kenalilah. Sebaik-baiknya seorang hamba itu ialah seorang hamba yang selalu ikhlas, pasrah, berserah, bersandar hanya kepada kekuasaan Allah. Selalu bersyukur atas segala karunia nikmat yang telah diterima yang datang daripadanya. Selalu memuja, memuji, serta menjunjung tinggi hak kebesaran Allah. Itulah yang disebut husnudzon namanya. Sebaliknya, kita jangan sampai berburuk sangka, prasangka, praduga, sakwasangka atau purbasangka kepada Allah. Contohnya, ada orang kecelakaan dari mobil atau dari motor dan lain-lain sampai orang itu meninggal. Ini banyak orang yang mengatakan bahwa orang kecelakaan meninggal itu adalah kehendak Allah. Nah, inilah yang disebut buruk sangka, purbasangka, sakwasangka, prasangka, praduga. Karena memang ada petunjuknya. Puji-pujian bagi Allah, keselamatan bagi hambanya yang pilihan. Persangkaan yang kamu sangka-sangka, yang kamu duga-duga itulah yang membawa kamu ke lembah kebinasaan. Maka engkau tergolong orang-orang yang merugi. Nah, jangan sampai kita menuduh, kita ini menganggap bahwa yang namanya celaka itu datangnya dari Allah. Karena apa? Karena yang namanya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesuatu yang baik itulah yang datang dari Allah. Sesuatu yang jelek itu akibat ulah perbuatan manusia itu sendiri. Karena ada petunjuk lain yang mengatakan, bila engkau masih merasa sedih, susah, takut, derita, celaka, berarti engkau belum ikut petunjuknya. Nah, cara membacanya dibalik. Masih adakah rasa sedih, susah, takut, derita, celaka, sengsara dalam diri saya? Bila itu masih ada, berarti saya ada yang kurang benar. Maka bila orang yang mengatakan orang celaka sampai dia meninggal dunia, itu dikatakan kehendak Allah. Nah, itulah yang disebut buruk sangka, purbasangka, yang dibilang suudzon. Persangkaan yang kamu sangka-sangka, yang kamu duga-duga itulah yang membawa kamu ke lembah kebinasaan, maka engkau tergolong orang-orang yang merugi. Nah, yang tadi itu, seperti itu petunjuknya. Jadi jangan sampai kita nih punya buruk sangka, punya purbasangka, bahwa dibilang Allah itu jahat, karena sesuatu yang datang dari Allah pasti yang baik. Kalau yang datang dari manusia, itu yang namanya nasib, itu akibat ulah perbuatan manusia yang kurang benar. Menjunjung tinggi hak kebesaran Allah, artinya kita taat menjalankan perintahnya, yaitu mendahulukan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada petunjuknya, al-awalu wajibin alal insanu ma'rifatullah qablal ibadah. Artinya, yang pertama-tama itu wajib bagi sekalian manusia untuk mendahulukan mengenal Allah sebelum berbuat ibadah. Agar sah datnya, sah sifatnya, sah asmanya, sah af'alnya, maka akan sahlah semua amal ibadahnya apabila manusia mendahulukan mengenal Allah. Manusia yang mendahulukan mengenal Allah tadi karena mereka sudah mendapat petunjuk, mendapat ridho restu, dan mendapat izin dari Allah. Sehingga manusia tadi berbuat ibadah sudah menggunakan ilmu yang datang dari Allah. Karena ada petunjuk lain yang mengatakan, awalu dini ma'rifatullahi ta'ala. Artinya awal-awalnya agama itu harus mendahulukan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga agama itu punya perintah. Perintahnya itu ibadah. Nah, kalau manusia berbuat ibadah
menjalankan perintah agama tanpa mendahulukan mengenal Allah, terus ibadahnya itu kemana arahnya? Nah, bagaimana berbuat ibadah tanpa mengenal yang diibadahi? Bagaimana kalau berbuat ibadah tanpa menggunakan ilmu ridho restu yang datang dari Allah? Terus kemana arah ibadahnya? Dan siapa kelak yang akan memberikan pahala? Nah, orang inilah orang yang harus mengutamakan mengenal Allah Subhanahu wa taala atau berma'rifatullah. Inilah orang yang dikatakan taat kepada perintahnya. Jadi mendahulukan mengenal Allah supaya mendapat ridho restu serta ilmunya. Jangan tiba-tiba mengerjakan salat atau menyembah tapi tanpa mendahulukan mengenal Allah yang disembah. Itu yang disebut salat syariat. Belum sampai pada salat yang sejati atau salat yang ma'rifat atau sejatinya salat. Karena ada dasarnya. Man solan bila ma'rifatin latasihu salatuhu. Artinya barang siapa yang salat dan tidak sampai mengenal kepada sejatinya salat, maka tidak sah salatnya. Maka kenalilah dulu zat yang hendak disembahnya agar sah sembahnya, karena bila menyembah tanpa mendahulukan mengenal yang disembah, terus sembahnya arahnya kemana, terus nyembahnya kepada siapa? Karena ada petunjuknya. Wallahu ghaibun al insanu ghaibun. Artinya Allah itu gaib, sejatinya manusia itu juga gaib. Karena dari alam nasut atau alam dunia, terus ke alam malakut atau alam arwah, terus ke alam jabarut, alam malaikat, ke alam lahut itu akhirat, baru ke alam hahut itu yang namanya singgasana aras. Maka untuk bisa kontak vertikal hablum minallah itu hanya bisa menggunakan mata yang ada di dalam hatinya. Tidak bisa menggunakan jasad atau mata yang ada di kepala. Karena memang ada petunjuknya. Ru'yatullahi ta'ala fi dunia bi ainil holbi. Artinya melihat Allah di dunia itu hanya bisa menggunakan penglihatan mata hati. Maka orang menyembah jangan tiba-tiba menyembah tanpa mendahulukan mengenal yang disembah. Karena memang ada petunjuknya. Jangan engkau mudah menyembah, kecuali engkau tahu kepada siapa harus menyembah. Apabila engkau menyembah tanpa mendahulukan mengenal yang engkau sembah, maka sembahmu tidak berfaedah. Laksana orang buta menembak rusa, tidak kena rusanya karena salah arahnya. Nah, maka belajarlah mencapai tingkat ilmu yang tertinggi dalam ajaran Islam yang namanya ilmu ma'rifat, agar bisa mengenal Allah Ta'ala. Setelah kita mengenal Allah Ta'ala atau mengenal zat yang maha mulia, zat yang maha suci, baru kita menyembah ke arah sana. Jangan hanya menyembah asmanya, tapi sembahlah zatnya. Karena zat ini yang dikatakan zatullah. Sifatnya sifatullah, baru asmanya Allah. Apabila manusia hanya menyembah Allah yang sifatnya asma, maka dia belum ketemu dengan zatnya. Maka di sini ada petunjuknya. Wa asmaihi ta'ala abadan bi kufra. Artinya barang siapa yang ngaji hanya ketemu dengan asma tanpa ketemu dengan barangnya, maka akan tetap kufur hukumnya. Nah ini, ya kan? Makanya usahakan kita bisa belajar mengaji kitab dalam diri supaya kita bisa mengenal diri, supaya kita bisa mengenal zat yang maha suci. Karena memang ada dasarnya di sini. Jangan kita hanya bisa ngomong tapi tanpa tahu apa yang diomong. Di sini ada dasar min ahlil kitabi min hari jahanam. Artinya siapa ahli kitab yang cuma bisa ngomong tapi tanpa bisa membuktikan omongannya, maka mereka tetap masuk neraka jahanam. Karena apa? Omongan dia bukan omongan yang didasari oleh pengertian yang sudah dia rasakan,
yang sudah dia lakukan, tetapi hanya omongan-omongan yang sekedar katanya belaka. Maka jangan sampailah kita menyembah tapi tanpa mendahulukan mengenal yang disembah, karena yang disembah itu adalah dat. Dat itu punya sifat, sifatnya menerangi, dat itu punya asma, asmanya Allah. Maka apabila kita hanya menyembah asma tanpa ketemu dengan datnya, maka sembahnya tidak berfaedah. Sebaik-baiknya ibadah manusia, berbaik sangka pada Tuhannya, menjunjung tinggi hak kebesarannya, selalu bersyukur atas nikmatnya, husnudon namanya. Sebaliknya jangan kau berburuk sangka, prasangka suudzon kepadanya. Harus ikhlas pasrah untuk dibimbingnya, jangan mendikti mengajarinya, Maha tahu dia. Menjunjung tinggi kebesaran Tuhannya, taat menjalankan perintahnya. Yang pertama-tama wajib bagi manusia mengenal Allah yang sempurna, agar mendapat ilmu dan ridhonya, ibadahnya dengan ilmu darinya, sampai kehadirannya diterimalah olehnya. Beribadah harus beserta ilmunya, ilmunya makrifat disebutnya, ilmu yang sempurna. Disembahnya, menyembah setelah kenal dia. Janganlah mudah engkau menyembahnya sebelum engkau mengenal zatnya. Menyembah tak kenal yang disembahnya, tidak sampai ke tat suci sempurna, tiada
rusaknya, gelap di akhiratnya. Menyembah harus kenal tat yang disembahnya, tat itulah Allah disebutnya. Sembahyang tak kenal tat yang disembahnya, kayak orang buta nembak rusa. Tak kena rusanya, salah arahnya.